Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Halo teman-teman semua. Saya Denny Setiawan dari Badan Ekonomi Kreatif Senada tahun 2020. Kali ini saya diamanahkan untuk melanjutkan Surah Nabawiyah tentang diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Baik, saya mulai. Yang pertama, beliau Muhammad itu dilahirkan di tengah masyarakat yang latar belakangnya itu senang dengan kekerasan, senang dengan pertempuran, juga dengan kemaksiatan. Dengan banyaknya kemaksiatan bertebaran di waktu itu di Arab, dan beliau itu waktu itu berusia 40 tahun. Beliau sering menyendiri di Gua Hiro. Di mana Gua Hiro itu? Gua Hiro itu berada di bukit yang jaraknya sekitar 6 km sebelah timur kota Mekah. Beliau di sana melakukan tapakur, merenung, mencari ketenangan, menjauhi keramaian masyarakat jahiliyah pada zaman itu. Beliau di Gua Hiro tersebut terus meminta doa kepada Allah agar memusnahkan kekafiran dan kebodohan itu. Nah, beliau memikirkan hal tersebut sampai terlelap ketiduran. Entah kenapa, suatu saat dalam mimpinya beliau itu didatangi makhluk. Nah, makhluk itu yaitu malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril membangunkan Nabi Muhammad yang sedang tertidur lelap tadi. Kemudian Jibril berkata, "Iqra, baca, Iqra, baca." Nah, dengan hati yang kaget, masih terkejut, Muhammad menjawab, "Apa yang harus saya baca?" Itu yang dijawab kepada malaikat Jibril tadi. Kemudian malaikat Jibril memeluk beliau sampai merasa lemas. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya, lalu berkata lagi, "Iqra, Iqra." Kejadian itu berulang selama 3 kali. Kemudian setelah Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" barulah Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat pertama hingga ayat 5 yang menjadikan itu sebagai wahyu pertama Nabi Muhammad. Isi wahyunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Setelah mengucapkan ayat-ayat itu, kemudian malaikat Jibril menghilang dan meninggalkan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad hatinya pasti kaget karena tidak tahu siapa tadi yang nyuruh baca dan kenapa langsung menghilang dari hadapannya. Kemudian beliau bangun. Terus Nabi Muhammad itu dalam hatinya itu berkata gini, "Apakah tadi saya mimpi? Siapa yang gerangan yang kulihat tadi? Apakah aku telah diganggu jin?" Itu yang ada dalam pikiran beliau. Nah, sambil berkata tersebut, beliau itu melihat ke kiri ke kanan, tapi tidak ada siapapun. Beliau takut, tuh siapa dia? Apakah itu jin atau siapa? Kemudian beliau pun karena ketakutan pulang, keluarlah dari Gua Hiro tersebut. Kemudian beliau menyusuri celah-celah gunung itu sambil mengulang pertanyaan dalam hati tadi. Siapa gerangan yang tadi menyuruhku membaca? Siapa? Nah, mendadak Nabi Muhammad ketika perjalanan dari celah-celah gunung, kemudian ada yang memanggil nama Muhammad. Muhammad, Muhammad. Panggilan tersebut terasa dahsyat. Nah, beliau memandang ke sekitar cakrawala, itu tidak ada siapa-siapa. Tapi ada sosok malaikat yang berbentuk manusia. Nabi Muhammad jelas ketakutan. Beliau itu berusaha memalingkan wajah ke seluruh cakrawala. Tapi kemanapun beliau memalingkan wajah, itu wajahnya selalu ada di mata beliau. Nah, sesampainya ketakutannya beliau itu, yang takut sedang pulang menuju ke rumah, ternyata istrinya beliau, Khadijah,
sangat mengkhawatirkannya. Sampai-sampai Khadijah menyuruh orang untuk mencari Nabi, tapi tidak ketemu. Nah, setelah rupa malaikat itu menghilang, Muhammad pulang dengan hati yang sudah penuh dengan wahyu, dengan jantung yang terus berdenyut keras, dan hati berdebar ketakutan. Beliau pulang ke rumah. Langsung ketika beliau pulang, langsung ke istrinya, selimuti aku, kepada Khadijah tersebut. Nah, kepada Khadijah. Setelah itu, Khadijah tidak banyak mengira, langsung menyelimuti beliau. Nah, setelah beliau reda, setelah beliau tidak ketakutan lagi, beliau berceritakan semuanya tentang apa yang terjadi kepada yang menimpa Nabi Muhammad tadi. Nah, Khadijah yang sudah mendengarkan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad, kemudian dia ingin bertanya kepada seorang pendeta Nasrani, yaitu pamannya sendiri. Nah, pamannya itu bernama Waraqah bin Naufal. Dia itu seorang pendeta Nasrani yang jujur dan menceritakan semua apa yang dia dengar gitu. Nah, setelah Siti Khadijah bercerita kepada Waraqah, pamannya itu, kemudian Waraqah itu bertapakur, mungkin dia ahli kitab, kemudian dia berkata, Maha suci, demi dia yang memegang hidup Waraqah. Khadijah, kata Waraqah nih, percayalah, suamimu telah menerima namus besar seperti apa yang pernah diterima Musa. Sungguh dia adalah nabi umat ini. Katakanlah kepadanya supaya tetap tabah, kata Waraqah. Nah, kemudian Khadijah pun pulang bercerita semuanya kepada suami, yaitu Nabi Muhammad. Dipandanginya suaminya ketika dia pulang, ternyata Nabi masih tertidur. Kemudian Nabi Muhammad itu kelihatannya menggigil, napasnya terlihat sesak dan keringat memenuhi wajah. Nah, tadi kata Waraqah ada yang disebutkan dengan namus. Apa itu namus? Namus itu adalah bahasa Yunani. Asal katanya dari noms, yang artinya kitab atau undang-undang, kitab suci yang diwahyukan. Namus bukan istilah dalam Quran, jadi kita jangan salah pandangan terhadap ini, kata-kata ini. Namus itu bukan bahasa Al-Quran tapi bahasa Yunani. Nah, gitu. Kemudian ketika Rasulullah masih tertidur, kemudian Rasulullah mendengarkan wahyu kembali, yaitu Quran surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Yang bunyinya, ya ayyuhal mudatsir, kata malaikat Jibril, hai orang-orang yang berselimut, kum fa'angdir, bangunlah lalu berilah peringatan. Warabbuka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan kemudian di ayat-ayat berikutnya bisa dilihat di ayat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 tadi. Nah, kemudian Khadijah memandang Rasulullah dengan kasih yang bertambah besar. Beliau perlahan mendekati suaminya Khadijah dengan lembut agar meminta beliau tidur, tapi beliau menjawab, waktu tidur dan istirahatku sudah tidak ada lagi, Khadijah, kata beliau, kata Nabi Muhammad. Masya Allah. Jibril membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka dan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa yang akan ku ajak? Siapa pula yang akan ku dengarkan? Nah, setelah perkataan itu, Khadijah cepat menenteramkan hati suaminya. Nah, ini adalah time yang tepat untuk Khadijah bercerita, untuk menceritakan apa yang didapat dari Waraqah pamannya tadi. Dengan demikian, tercatatlah dalam sejarah bahwa orang yang pertama memeluk Islam adalah Khadijah. Karena beliau sendiri dengan penuh semangat menyatakan bahwa dirinya sebagai orang yang mengimani Rasulullah. Begitu, teman-teman. Nah, untuk menenteramkan Rasulullah, Khadijah meminta Rasulullah memberitahu dirinya apabila malaikat datang. Jadi Khadijah ingin tahu kalau ada malaikat yang datang gitu. Nah, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan dari dua penggalan cerita yang saya tadi ucapkan. Yang pertama, dalam wahyu pertama itu ada Iqra. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk membaca sebenarnya. Jadi sebenarnya Allah itu tidak menyuruh kita untuk pintar, tapi Allah menyuruh kita untuk membaca. Jadi kita harus terus belajar. Jadi kita ini dituntut untuk berjuang, bukan untuk menang.
Nah itu. Kemudian untuk pengaruh wahyu yang kedua, Quran Surat Al-Mudatsir, kita harus mengajak semua manusia atau kita sebagai pemuda nih. Berarti kita harus mendakwahi kepada orang-orang terdekat kita. Bukan mendakwahi, tapi kita harus merangkul gitu. Bukan berarti kita yang lebih baik, tapi kita harus berpengaruh terhadap orang-orang sekitar kita, begitu. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya grogi karena ini direkam. Mungkin beda kalau tatap muka. Tapi saya udah lama gak gini-ginian. Mohon maaf apabila kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga kita adalah umat Nabi Muhammad yang akan diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kita menjadi ahlul jannah yang bisa duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tetap semangat. Mari kita berjuang untuk menegakkan syiar-syiar Islam di Indonesia dan di dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada 2020, sahabat menginspirasi. Bye.